Selamat siang teman-teman. Kali ini kami sedang melintas di ruas tol Cipali, tepatnya dari gerbang tol Sumberjaya menuju Cikedung. Dan perlu kami sampaikan bahwa mulai pukul 00 hari ini, tanggal 19 Agustus 2021, tarif tol Jakarta-Surabaya atau sebaliknya untuk kendaraan golongan 1 naik atau mengalami penyesuaian sebesar 4,41%. Dengan demikian, biaya tol dari Jakarta ke Surabaya atau sebaliknya dari 691.500 saat ini menjadi 722.000. Nah, kami melintas di ruas tol Sumberjaya menuju ke Cikedung di tol Palimanan ini sebenarnya bukan untuk membahas kenaikan tarif tol, tetapi ingin menginformasikan mengenai rambu lalu lintas di jalan tol. Jika kita melintas di jalan tol, sudah sering atau tak asing lagi menyaksikan rambu penunjuk jalan, dan seringkali rambu tersebut memiliki banyak macam arti atau makna. Misalnya rambu-rambu tersebut berlatar belakang warna biru, kemudian hijau, juga ada warna coklat. Mungkin di antara kita masih ada yang belum mengetahui apa sebenarnya maksud rambu warna hijau, biru, dan coklat di jalan tol tersebut. Nah, dalam kesempatan ini kami akan mencoba mencari tahu sebenarnya apa bedanya rambu warna dasar hijau, biru, dan coklat. Lalu kenapa sama-sama rambu lalu lintas di jalan tol memiliki warna dasar yang berbeda, yakni seperti kami sebutkan tadi adalah warna hijau, biru, dan coklat? Jika kita mengutip Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 13 tahun 2014 tentang rambu lalu lintas, maka di situ disebutkan bahwa warna latar pada setiap rambu tersebut memiliki makna yang berbeda. Perbedaan warna dasar pada rambu-rambu penunjuk jalan tersebut yakni dari warna dasar hijau, biru, dan coklat dibuat bukan tanpa tujuan atau maksud, melainkan sebagai informasi untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis atau memudahkan pengendara untuk memahami atau melintas untuk mencapai tujuan yang ingin dituju. Dalam seperti yang kami lihat tadi di gerbang tol Sumberjaya, tol Cipali atau Cikopo Palimanan, kami kebetulan melintas di arah timur dari Palimanan menuju Cikampek, dan saat kami melintas tadi, tepatnya di Sumberjaya itu adalah di kilometer 175 hingga nanti di exit tol Cikedung kilometer 138, dan sebelum Cikedung juga ada exit tol satu lagi yang yakni exit tol Kertajati di kilometer 159.
Nah, jika kita melintas dari gerbang tol eh, dari arah timur, kilometernya memang dari angka besar menuju ke kecil karena cara menghitungnya atau cara menghitung kilometer dari arah barat, yakni 0 km berada di Cawang, Jakarta Timur. Dan sebenarnya di tol Cipali ini jika dari arah barat ada beberapa gerbang tol, yakni eh, pertama dari Cikampek Utama karena di gerbang tol Cikopo sudah ditiadakan. Kemudian gerbang tol kedua adalah Kalijati di KM 98. Kemudian 12 km berikutnya ada gerbang tol Subang di KM 110. Lalu di kilometer 138 gerbang tol Cikedung yang nanti akan kami tuju. Lalu di KM 159 gerbang tol Kertajati. Kemudian di KM 175 gerbang tol Sumberjaya yang tadi kami lintasi saat awal. Dan terakhir adalah KM 188 di gerbang tol Palimanan. Kami saat ini terus mengarah ke barat. Pada siang hari ini memang cuacanya tidak begitu cerah, tapi hanya mendung tipis dan sinar matahari tidak tampak. Kami melintas di kawasan ini memang sudah PPKM level 4, tetapi pada hari kerja pada hari Rabu pekan lalu, seperti kami sebutkan tadi bahwa biasanya penunjuk arah atau rambu-rambu di tol itu memiliki 3 warna, yakni hijau, biru, dan coklat dengan keterangan tempat tujuan serta anak panah. Nah, papan penunjuk arah ini sangat mencolok dan dimaksudkan untuk memudahkan para pengendara atau pengguna jalan tol. Namun kadang-kadang memang sebagian pengendara ada yang mengabaikan atau ada yang belum mengetahui arti atau makna khusus dari rambu-rambu tersebut. Dan perlu kami sampaikan tadi seperti mengutip Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas. Jika mengacu pada warna hijau sendiri, pada pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan tersebut disebutkan bahwa rambu ini memiliki warna dasar hijau bergaris tepi putih, memiliki lambang, huruf, dan angka putih. Dan fungsi rambu ini untuk memandu pengguna jalan sekaligus penunjuk jurusan atau lokasi tertentu. Nah, rambu penunjuk arah ini biasanya atau tadi kami saksikan dipasang 1 kilometer, kemudian 500 meter sebelum pintu keluar tol atau daerah yang dituju. Dan rambu yang dipasang itu biasanya yang warna hijau berada di sebelah kiri, sementara yang sebelah kanan adalah warna biru. Dan warna hijau ini, maksud kami rambu warna hijau ini memberikan pilihan bagi pengguna jalan atau pengendara untuk menentukan jalur mana yang mau ditempuh. Sedangkan rambu berwarna biru yang tadi kami sebutkan berada di sebelah kanan, tertuang dalam pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2018, yang artinya adalah merupakan bentuk atau perintah. Pada pasal 20 dijelaskan bahwa rentang rambu berwarna biru fungsinya sebagai penunjuk batas wilayah atau batas jalan tol
lokasi utilitas umum, rambu pengaturan lalu lintas, dan rambu penunjuk dengan kata-kata. Dan ketika menemukan rambu perintah dengan warna biru yang dapat kita saksikan di sejumlah jalan tol, di situ menunjukkan lokasi tertentu, maka pengendara harus tetap berada di jalur yang ditunjuk agar sampai ke lokasi. Dan baru saja kami tadi melintas di gerbang tol Kertajati, kami terus mengarah ke barat, dan situasi siang ini memang lalu lintasnya cukup sepi. Biasanya justru memasuki tol Cipali dari arah timur menuju ke barat, sebelum PPKM darurat, meskipun sudah masa pandemi COVID-19, lalu lintas masih lumayan ramai, dan biasanya kendaraan yang melintas banyak kan angkutan umum yang mengangkut bahan-bahan ataupun kendaraan truk dan juga bus. Tapi di siang hari ini hanya beberapa kendaraan angkutan truk dan umum lainnya yang melintas, dan memang situasinya cukup sepi. Dan meskipun juga sangat jarang, tetapi ada juga rambu lalu lintas di jalan tol, ada juga di tempat lain, biasanya di non tol, ada yang berwarna coklat, dan papan penunjuk arah warna coklat ini biasanya sebenarnya fungsinya tidak jauh dengan warna hijau maupun biru, tetapi lebih spesifik menunjuk lokasi atau sebuah tempat wisata. Mungkin di antara kita juga ada yang bertanya-tanya, seperti kami saksikan tadi, kenapa marka garis di jalan tol yang di tepi, baik di kiri maupun di kanan, biasanya ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning. Kebetulan yang saat ini kami lintas ini adalah warna putih. Nah, ini juga ternyata ada maksud. Biasanya marka jalan di pinggir yang berwarna putih atau kuning itu menunjukkan bahwa jalan itu merupakan jalan nasional termasuk jalan tol. Jadi jalan tol ini juga dianggap sebagai jalan nasional. Tetapi ada beberapa bagian yang di sebelah kanan berbatasan dengan lahan sebelahnya, ada juga yang berwarna kuning, biasanya sebagai pembatas. Biasanya ini tergantung lokasi jalan tolnya, dan jika ada, nah yang seperti sekarang adalah warna kuning. Warna kuning biasanya dianggap bahwa kondisi arealnya cukup berbahaya dan pengendara dilarang berhenti di lokasi ini karena dianggap akan membahayakan pengendara yang lain. Saat kita melintas jalan tol, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bahas, tidak hanya rambu. Beberapa waktu lalu kami sudah melintas di kawasan ini, tapi dari arah barat menuju timur. Saat itu kami membahas mengenai marka jalan, baik chevron maupun juga marka yang lain yang kadang-kadang sedikit agak aneh bila kita saksikan di lokasi di tol ini. Dan juga masih banyak hal-hal lain yang bisa dibahas di
sekitar jalan tol, misalnya kawasan rest area, kemudian SPBU, kemudian tempat-tempat aneh yang lain yang unik bisa kita bahas di tempat ini. Dan meskipun kami tidak membahas marka jalan dan hanya tadi kami bahas soal rambu, beberapa waktu lalu kami pernah menginformasikan mengenai marka speed reducer dan inilah marka speed reducer, dan kami hanya sekedar menyu bahwa marka speed reducer ini adalah tipuan untuk mata pengendara supaya berhati-hati atau mengurangi kecepatannya, dan makanya speed reducer ini ada tadi sebelah kanan, sekarang ada di sebelah kiri. Kami masih terus melintas ke arah barat menuju ke arah Cikampek, tepatnya nanti hingga gerbang tol Cikedung. Dan seperti kami saksikan juga, kami pernah bahas bahwa jalan tol di Cipali ini kebanyakan menggunakan atau dilapisi aspal. Ini seperti kami bahas sebelumnya menunjukkan bahwa lahan atau area yang digunakan untuk jalan tol ini memang merupakan tanah yang keras, sehingga tidak perlu dibeton, hanya sebagian yang dibeton. Dan tapi secara umum jalan tol Cipali ini adalah menggunakan atau dilapisi aspal. Sebenarnya selain rambu penunjuk arah yang tadi kita sampaikan, yaitu warna hijau, biru, kemudian coklat, ada juga rambu-rambu warna lain yang perlu dipahami para pengendara dan tidak boleh dilanggar. Misalnya rambu dengan warna merah yang bermakna larangan. Kemudian ada lagi rambu berwarna kuning yang memiliki makna peringatan, tujuannya agar pengguna jalan lebih waspada dan berhati-hati. Melanjutkan tentang marka jalan yang berwarna putih dan kuning tadi, bahwa sebenarnya maksudnya adalah untuk mengatur tata cara berkendara di jalan tol. Tujuannya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pengendara agar tidak terjadi atau terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Dan seperti kita saksikan akhir-akhir ini, sudah banyak ruas jalan yang menggunakan warna kuning dan putih, termasuk hampir seluruh di jalan tol yang pernah kami lintasi. Dan perbedaannya marka tadi adalah bahwa selain menandakan status jalan nasional atau jalan tol, sedangkan warna putih sebenarnya jalan selain jalan nasional. Artinya selain jalan nasional juga menggunakan warna putih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud marka jalan? Marka jalan itu sebenarnya suatu tanda di permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
Dan seperti kami sebutkan tadi, bahwa marka jalan diatur melalui peraturan Menteri Perhubungan, dan saat ini kami terus mengarah ke barat dan sebentar lagi akan tiba di exit tol Cikedung. Setelah tadi kami melewati exit tol Kertajati, dan Kertajati ini termasuk juga bisa menuju ke Bandara Kertajati yang baru diresmikan beberapa waktu silam. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, salam dari kami, selamat sore, sampai jumpa.